Semua orang
ربي يشر ولا يعسر وتقي بالخير يا كريم أما بعد. اللهم صل نور الأنوار وسيد الأسرار وثريات الأنبياء ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأشرف الأخيار على جميع الله وعباده. اللهم يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى آل محمد وزي محمد صلى الله عليه وسلم وحده. إلهي أنت مرشدي ورضاك مطلوب عاتبي محبتك ومعرفتك. Para mukarramin, para ustaz, para kiai, jemaah semua, ustaznya. Yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah melimpahkan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan segala karunia-Nya kepada kita dan saudara-saudara kita dalam masih wujud yang lain dan semua. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada pimpinan alam baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, para pengikut setianya sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa dalam kemuliaan. Dan salawat semoga juga dicurahkan kepada dua agung pengasabah Syekh Ahmad Sahibul Wafatul Arifin Qaddasallahu syirra yang bersemayam di Padang Suryalaya Kejebaran Rahmania. Semoga beliau dan keluarga besarnya, khususnya Pak Saudiyah, para putranya, cucunya, cicitnya senantiasa dalam kemuliaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat insyaallah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bacakan sekali suratul Fatihah mengawali kajian kita ini. Semoga bisa menjadi pembuka kunci kepada kita. Allah tanamkan faham kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita pasang niat, innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasan ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa khidalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa tawabihi wa qurbihi. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sesuai kesepakatan malam hari ini kita ditambah dengan pertanyaan ikhwan-ikhwan dari daerah lain ya. Malam hari ini apa akan membahas sedikit khusus ya. Maka Bapak harus siap untuk menerimanya. Karena kalau tidak ini dipahami sekarang hari ini, pada saat roh kita nanti keluar dari jasad
Sampai pada saat itu Bapak akan berkata, Yaqul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana aku harus lari? Selama ini dia sholat tapi tidak kenal pada Allah. Selama ini dia sholawat tapi tidak kenal pada Rasul. Pada hari itu kepada dia pintu akhirat belum terbuka, sementara pintu dunia sudah tertutup. Maka inilah Abah mengambil judul melihat Allah itu wajib pada saat masih hidup. Jangan kaget dengan judul. Itulah kenapa rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Bukti bahwa untuk melihat Allah itu adalah wajib. Bisa nggak Bapak sholat tanpa syahadat? Apakah Bapak diakui sebagai Islam tanpa syahadat? Tidak. Itulah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi Ittaqullah. Bahkan baginda Nabi pernah mengulang 3 kali. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenarnya. Banyak ustaz berkata begitu tapi nggak ngerti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Darah diterjemahkan ulah baik sia kecuali dengan Islam. Padahal maksudnya janganlah kamu mati kecuali kamu telah berserah diri. Jangan kamu mati kecuali kamu telah selamat. Makanya bedakan, ada pulang, ada mati. Orang yang ingin bertemu Allah harus mati. Betul, nggak salah hadis. Nanti kita akan bahas hadis. Mustahil Bapak ketemu Allah tanpa mati. Tapi ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Yang diminta oleh Allah kita adalah, dan oleh Rasulullah, mati secara hakikat. Mati secara hakikat adalah mati di dalam hidup. Banyak orang yang masih nyangkul di sawah. Banyak orang yang masih jadi nelayan. Jadi tukang baso, tukang GRC, tukang SPPT, tukang es goyang. Tukang naon hei loba di dia mah. Tukang gorengan ayam. Dia masih ngagoreng, tapi dia udah pulang, udah mati, tapi belum pulang. Ada orang yang sudah pulang itu dia, tapi nggak bisa pulang. Itu yang babila, ruhnya gentayangan. Makanya dikatakan yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Mau kemana ya Allah, aku lari. Allah jawab di ayat berikutnya, kecuali kepada Tuhanmu lah engkau lari. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan hajimu, bukan sedekahmu. Apakah kau sudah kenal dengan Tuhan? Kata Tuhan. Maka kenapa pertanyaan
secara syariat di alam kubur itu adalah man rabbuka. Pertanyaan ma'rifat. Man rabbuka, siapa Tuhan? Bapak nggak bisa jawab, bapak langsung jawab, saya sholat, nggak tahu. Saya puasa, nggak peduli. Saya haji, nggak ada yang lain. Kersahasia sholat, kasahasia sholat, kasahasia puasa. Inilah kenapa dalam kitab Zuhad awal wajibin ala insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada setiap orang itu mengenal Allah dengan sebenarnya. Bahkan melihat Allah dengan sebenarnya. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, saya tidak akan sholat kepada Allah yang tidak saya lihat. Inilah yang harus Bapak pahami dari sekarang. Kalau tidak, itulah yang Allah katakan muflis teko. Bapak sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna syunnah. Dia beribadah pada Allah, tapi tidak diterima, ditolak. Itulah kenapa syaratnya kata Allah dalam Al-Quran, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Tafsirkan amalan sholihah itu yang pertama harus ada takhalli. Itu takhalli itu al-mutu qablaan, hilangkan keberadaan dirimu. Inilah kenapa manusia sekarang termasuk kiainya, ustadznya, habibnya tidak mampu melihat Allah di alam dunia. Karena yang jadi habib dia, yang jadi kiai dia, yang punya ilmu dia, yang hidup dia, yang mendengar dia. Inilah persoalan. Padahal Allah dan kita itu sembunyi dalam terang. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Inilah masalah. Kalau kamu itu adalah kamu, sampai kapanpun dolak jidatmu, baca Quran sampai bibirmu sedikit, tetap kata Allah tidak akan kenal pada diriku. Karena kamu itu hanya kamu. Nah ini kita ini ada dua sisi, antara ada dan tidak ada. Makanya dikirnya la ilaha illallah. Nafikan dirimu, isbatkan pada Allah. Kalau tidak begitu, berarti selamanya Allah itu tidak ada bagi dirimu. Selama Allah itu tidak ada bagi dirimu, berarti tidak adalah amal yang kau lakukan pada Allah. Pahami ya? Silakan Bapak memahaminya seperti apa. Tapi inilah fakta yang ingin Bapak sampaikan tadi semua. Ya. Kemudian juga itulah kenapa di dalam Al-Quran banyak dijelaskan. Ya. Bahkan apa namanya kata Allah dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah, yukhadi'una Allah wal mu'minun. Orang banyak sekarang ini yang ngaku dirinya ustadz, kiai, nggak kenal dengan Allah. Dia menipu orang, menipu Allah dan menipu orang beriman, seolah-olah dia ngomong tentang Allah tapi nggak tahu Allah. Akhirnya dia jadi ngejual ilmu Allah. Inilah yang ada sekarang. Itulah kenapa Imam Ghazali sudah berkata, ulama dunia itu, ulama syariat itu, yang diomongkan itu cuma pahala, surga, bidadari, itu lebih jahat dari 1000 dajjal, kata Nabi. Karena orang itu pasti menjauhkan masyarakat dari Allah. Akhirnya orang dikasih amalia supaya kaya, dikasih zikir supaya kaya. Inilah dipahami oleh Bapak. Makanya mari malam hari ini kita coba. Karena Abah sudah mengambil judul ini, marilah kita pahami ya, bahwa untuk berjumpa dengan Allah itu wajib. Nah itulah tadi syaratnya.
Faman kana yarju liqa rabbih. Siapa orang yang berharap liqa itu bertemu. Kenapa Bapak harus berketemu? Karena Bapak harus kenal. Kenapa harus Bapak kenal? Kenapa? Karena pertanyaannya juga marah. Bahkan kata baginda Nabi, bahkan sekarang jarang saya dengar hadis itu diucapkan oleh Ustadz Kiai Habib zaman sekarang. Awal dini ma'rifatul, awal agama itu kenal Allah. Itulah yang Allah sindir manusia sekarang. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Manusia itu beribadah bertulisan huruf Allah, bukan kepada Allah. Itulah yang baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna, bahwa kafirlah kamu itu. Beritikad bahwa Allah itu alif lam lam, beritikad nama Allah, beritikad nama Muhammad. Kau belum bertemu dengan Muhammad, kau belum bertemu dengan Allah. Nih, lihat apa? Kalau Abah hari ini tidak melihat Allah dan melihat Rasulullah, tidak akan sholat, tidak akan ibadah. Apa? Bahkan juga tidak ada punya keyakinan dalam itu. Bahkan hidup juga enggak. Inilah karena Bapak sudah menganggap hanya syariat yang dilihat. Sehingga melihat itu yang melihat. Inilah butuh ilmu. Butuh ilmu. Makanya hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ila wahdi itu ai ilmu ma'rifah. Bapak gedek kayak apa? Bapak cuci muka wudu kayak apa? Bapak cuci tangan kayak apa? Karena Bapak nggak kenal kepada Allah. Hadis. Makanya sekarang tangan dicuci nyolong mak. Tangan dicuci nyakitin orang jauh, mulut dikumur jelekin orang jauh. Hati bukan Allah, tapi masih busuk kepada orang, iri jauh, dengki jauh. Itulah karena tidak kenal Allah. Sekarang Abah sudah mulai kuat sholat, walaupun sekali-kali Abahnya itu keluar. Nah, kalau Abah sudah mau nangis itu Abah keluar. Harusnya yang sholat. Dia Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, berhenti kau mengaku sholat. Ana rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah Allah, Tuhanmu yang sholat. Pada saat Nabi Muhammad berzikir kepada Allah, kata Allah, la yadhkurullah illallah. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang ingat kepada Allah kecuali Allah. Jadi kalaupun dikir, Bapak yang dikir. Nah inilah yang harus kita luruskan. Silakan Abah hanya menyampaikan urusan di tangan kalian masing-masing. Percaya silakan, enggak silakan. Tapi inilah ilmu aulia, ilmu para anbiya yang sudah hilang di tatanan manusia. Bahkan sudah padam Islam itu tahun 500 Hijriah sampai Imam Ghazali menulis kitab Al-Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali sendi-sendi agama. Karena itu naik 500 Hijriah aja sudah berarti ilmu yang sekarang ini menang sahabat. Jelma-jelma bertanggung jawab nulis kitab. Nyasarkan jelma jauh di Allah. 540 Hijriah tadi Imam Ghazali sudah berkata, agama sudah mati. Itulah kenapa beliau menulis kitab Ihya. Dikiranya ilmu yang sekarang ini ilmu-ilmu yang benar semua apa? Itulah kalau ilmu hanya dapat dari coret, bukan diajarkan langsung oleh Allah. Kalian tadi hanya ngabu bulung kalapa busuk sebenarnya. Paham ya? Itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi masalahnya Bapak bisa wudu hebat kayak apapun. Karena ada wudu zahir, ada wudu batin. Bapak udah bagus fikih. Nih, Abah ini dulu ahli fikih, tanya orang Sukabumi. Patut
Mazaibul arba'ah aja abah ambil apa? Abah paling senang baca al-risalahnya Imam Syafi'i, al-umnya Imam Syafi'i. Sampai Takribatul Mu'in, Fatul Wahab, Bajuri, abah kaji. Perbedaan antara mazhab, abah kaji. Ternyata bukannya makin dekat dengan Allah, makin liar. Cek si dia kia, cek si itu kia, cek si dia kia. Cek dia sejengkol, cek dia sepedai, cek dia seoncom. Lidah-lidahnya buang waktu. Ya. Itulah ulama-ulama yang akhirnya. Jadi abah yakin sekarang kenapa akhir zaman itu Allah sudah berfirman surat Waqiah, sunnatun minal awwalin. Tapi sabiqun itu adalah wa qalilun minal akhirin, sedikit. Gitu ya. Paham itu oleh Bapak. Nah inilah persoalan judul malam hari ini adalah ru'yatullah. Kenapa? Karena tanpa bisa Bapak melihat Allah, Bapak tidak bisa sholat. Itulah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin dalam kitab Miftahus Sudur menuliskan, beliau mengambil dari kitab Syirul Asyraf dan Syaikhul Qadir. Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak kenal kepada Tuhan itu, bagaimana kamu akan ibadah padanya? Akhirnya ya'budun diartikan menyembah. Padahal abadah ya'budun ibadah. Pengabdian. Jadikanlah dirimu adalah hanya balpen, biarkanlah tulisan itu nongol sendiri. Jadikanlah dirimu hanya lubang mulut, biarkanlah kalam itu keluar sendiri. Biarkanlah dirimu adalah hanya lubang telinga, tapi mendengar itu bukan kamu. Jadikanlah otak kamu itu hanya tahu untuk tahu otak, tapi ilmu itu bukan kamu. Itulah hamba. Kalau tidak begitu, di akhir zaman ini orang Islam berani ngejajah Tuhannya, bahkan sampai ada bela Allah. Coba bayangkan betapa bodohnya orang Islam akhir zaman sekarang ini. Allah yang maha agung, yang maha kawasa, yang luar biasa dibela. Apakah dikira ayeuna geus aki-aki apa Allah? Apakah ayeuna Allah na geus torek, na geus kolot? Inilah ketololan. Karena dia jelas orang yang punya judul bela Allah. Itu adalah orang-orang yang tidak kenal pada Allah. Orang yang semacam itu bahkan akan jauh dari pertolongan Allah. Ya, karena dia sudah merendahkan Allah. Paham, ya. Jadi itulah kenapa rukun Islam itu diawali dengan syahadat. Setelah bersyahadat Bapak bisa sholat. Setelah sholat lah, makanya syahadat, sholat. Sholat itu ada setelah bersyahadat. Maka tadi ada wudu dohir, ada wudu Bapak 100 kitab fikih sudah diaji. Bapak sudah ngerti rukun sholat, syarat sah sholat. Apa itu duduk tawaruk, apa itu duduk iftiros, apa itu tumanina, apa itu bacaan sholat, apa itu bacaan apa namanya doa iftitah, mana sunat hayat, mana sunat abad, mana Allah diatur, kumah dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini harus dibuka, hati tertutup, najis harus dicucikan dari sini ke sini, dinajar betul membawa candu. Emang Allah buta apa? Inilah kalau dianggap Allah itu mainan. Allah itu dianggap kayak makhluk yang bisa jajah-jajah. Kayak presiden dipaksa oleh rakyatnya, Pak turunkan BLT. Ini kayak begitu kan? Jadi inilah persoalan manusia sekarang yang dia dipahami. Ada wudu batin, walaupun Bapak udah kuasai semuanya. Tapi kalau seandainya Bapak penuh dengan kesyirikan, syirik itu menduakan Allah. Maka Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih. Akhirnya hanya orang yang bisa mati dalam hidup yang bisa melihat Allah. Kata baginda Nabi, al-mutu qabla an tamutu.
Kalau kata orang Jawa, mati sejroning urip, mati di dalam hidup. Nanti pahami, mari kita jelajahi dari sini. Maka itulah Abah kasih tahu, sebelum pulang harus menemukan itikad yang kuat. Siapa diri ini? Kalau bapak yang pulang sebagai bapak, siap-siap jasadnya dihancurkan di tanah, siap-siap ruhnya ngalayang kada demi, karena pocong, karena tuyul, karena batu, karena hayang, karena bambung, karena anjing, karena tidak bisa pulang. Makanya Abah sudah jelaskan, ada mati syariat, hancur tubuhnya. Orang syariat itu busuk itu gambar bahwa dia tubuhnya yang ada mati itu sebagai Ahmad, sebagai Somad, sebagai Parbot, dia akan hancur tubuhnya. Tapi mati thariqah, dia tidak akan hancur tubuhnya, tapi mengering. Kalau menemukan mayat kayak jenglot mengecil, tapi bukan jenglot, itu sebetulnya orang sampai di thariqah, tapi dia lanjut sampai kepada ma'rifah. Ya, jangan dikira thariqah itu sudah beres urusan. Itu thariqah itu gerbang awal perjalanan ruhani. Orang secara mati hakikat nanti tubuhnya utuh. Bahkan Abah pernah menyaksikan orang mati 30 tahun, dagingnya masih dipijit nyoy. Matanya masih berbinar. Bulu alisnya yang sudah berbuah ada uban. Pernah lihat kemarin Saddam Hussein, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syed Alwi Maliki. Itu orang itu sudah sampai kepada hakikat. Tidak butuh, tidak tidak hancur badan, tapi dia masih ada. Tapi mati makrifat itulah yang utama, hilang sama sekali. Bahkan ada yang didohirkan di Lombok itu, waktu dikurangkan saja jasadnya sudah pergi. Eta disebutkan sampurna mulih kajati mulang ke rasa. Sempurna dohirnya, sempurna ruhnya. Jasadnya kembali pada nur, ruhnya kembali pada nur. Nur kembali pada nurullah, nurullah kembali pada Allah, kembali lagi kepada kosong. Itulah kembali kepada keadaan apa? Kata Allah, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang kepada manusia satu keadaan yang dia tidak pernah bisa disebut. Itulah kembali kepada kosong. Maka ini mari kita pahami oleh Bapak semua. Maka seluruh amal yang Bapak lakukan selama Bapak tidak kenal Allah, syirik. Padahal apa kata Allah? Wala yusyrik. Dan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru asyyraka. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kenapa syirik itu dosa? Karena kalau seandainya Bapak ada, Allah tidak ada. Masalahnya di sini. Kalau ada Bapak, ada Allah, syirik. Makanya kenapa? Yang disebut surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu. Allah menciptakan dalam khalaqal insana min sulalatin min tin. Hakikat tanah itu dari air, hakikat air itu dari angin, hakikat angin itu dari api, hakikat api itu dari Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad itu dari Nurullah, hakikat Nurullah itu adalah Allah, hakikat Allah itu kembali kepada kosmos. Maka jangan diartikan. Banyak orang sekarang berdoa waktu ngurep dan kubur kan orang syariat begitu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tina tanu balik atuh keluar deui gitu. Ngajak Allah. Taratan ukhra. Keluarkeun deui sia.
ngan kaluarna kamari mandi awak jalma aruna teh mah wayahna awak bagong. Nah itu bukan kata Haji Asep, kata baginda Nabi. Man akhraja nafasin dia ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Mislul hayawan dunal baqar fahuwa kal hinjir. Bagonglah kamu itu lebih hina dari bangkai babi. Ya. Nah, tentang al-mutu qabla an-namut. Nabi pernah bersabda, janganlah tentang ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah paeh sianya. Dijelaskan oleh Nabi, jangan kamu mati sebelum kamu selamat. Maka Nabi berkata kepada Zaid saat itu, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu harus mampu menyaksikan Allah dengan jelas. Sejelas apa ya Rasulullah? Wahai Zaid, pada saat bulan tidak ada awan, bulan purnama, apakah engkau bisa melihat? Ya Rasulullah. Pada saat matahari siang, tidak ada awan yang meliputi, apakah engkau bisa melihat matahari? Ya Rasulullah. Seperti itulah kau melihat Allah, seperti melihat matahari dan bulan yang nyata. Maka kata baginda Nabi, kalau diri kita ini ada wujud, maka Allah lah yang lebih wujud. Nah inilah persoalan. Kenapa Allah nggak kelihatan? Karena Bapa yang ada. Ini sederhana sebenarnya konsepnya, mudah sebenarnya. Kenapa sederhana? Karena Allah menciptakan kita itu dari awal untuk apa? Ingin dikenal. Kalau Allah ingin dikenali akan mempersulitkan? Ya enggak. Wong dia menciptakan kita itu ingin dikenal, dia ingin melihat dirinya di luar dirinya. Maka nanti kita akan bahas masalah itu semua. Maka Allah lebih jelas dari diri kita. Allah lebih jelas dari apapun yang diwujudkannya dari semua. Ya. Jadi apa namanya? Bahkan baginda Nabi bersabda, ya. Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu, kata Nabi. Hijayat, kamu tidak akan menyaksikan Allah yang maha wujud, yang maha terang, yang maha jelas, hatta tamutu, sampai kamu mati. Dan aja orang begini ketemu Allah itu di akhirat, benar. Ketemu Allah itu setelah mati, benar. Tapi telat. Dikira dia di akhirat akan ketemu Allah. Karena tadi kata Allah dalilnya, paman kana fi hadil amma bahwa fil akhirati wa adallu sabila. Siapa yang buta pada Allah di dunia ini, siapa yang tidak melihat Allah di dunia ini, dia tidak akan melihat Allah di akhirat. Siapa yang tidak bertemu Rasulullah di dunia ini, dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat. Bapak dikit-dikit syafaat apa? Syafaat pada Rasulullah jangan kenal. Nyaho ngaran teh nyaho orangnya kan. Ngaran Allah nyaho. Tapi teh nyaho orangnya. Ngaran nasi tahu. Tapi bukan nasi, kenyang enggak? Coba. Inilah manusia ya. Jadi itulah baginda Nabi berkata harus kita ini mati di dalam hidup. Itulah baginda Nabi bersabda kepada Abu Bakar. Dia berkata pada Umar, ya Umar, Ali, kalau kamu ingin melihat mayat berjalan, lihatlah Abu Bakar. Nah, itulah. Maka pernah dengar Bapak, kalau iman Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh makhluk manusia yang dohir, bahkan plus malaikat, maka iman Abu Bakar itu lebih besar, lebih berat timbangan. Karena Abu Bakar itu adalah mengenal Allah, sudah mampu waktu itu melihat Allah. Sehingga dia berkata, Ana arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal kepada Tuhanku oleh Tuhanku. Itu ngerti nggak maksudnya? Aku
kenal pada Tuhan tuh oleh Tuhan tuh setelah akunya tidak ada. Ada semua. Ya. Bahkan tentang mati syahid. Mati syahid ini orang artikan bahkan tadi berbondong-bondong ke Palestina yang modal. Dikiranya mati syahid. Udah jelas-jelas orang Uhud aja dulu hampir dimurkai oleh Allah kalau tidak Nabi berdoa sehingga turunlah Allah mengampuni para syuhada Uhud. Kenapa? Karena orang yang mau perang itu nggak benar-benar ingin perang sebenarnya. Apakah orang yang ceramah itu sebenarnya ingin ceramah? Apakah orang yang pergi perang itu benar-benar ingin perang? Ghanimah. Sehingga Nabi pernah berkata, makanya tadi syahid menurut Allah tadi semua dijelaskan di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwatan. Bahkan di sini juga sama. Waktu Nabi Musa ingin melihat Allah, diizinkan oleh Allah. Nggak bisa karena Musa itu perlambang Rasul syariat. Ingin melihat Allah dengan akal, nggak mungkin. Maka apa kata Allah pada Musa? Lantaroni, tidak akan pernah engkau Musa bisa melihat Allah. Keluarlah dari kampungmu. Maka dalam Al-Quran, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum. Ini kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum. Hei Musa, kalau kamu ingin bertemu dengan aku, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Mana kampung? Ini Sinjalgir nih. Bunuhlah rasa dirimu. Bunuhlah kamu merasa wujud. Bunuhlah merasa ada. Bunuhlah bahwa yang melihat itu kamu. Bunuhlah perasaan bahwa yang mendengar itu kamu. Bunuhlah tentang pengetahuan ilmu itu adalah kamu. Bunuhlah. Keluar dari kampung. Karena aku tidak mau masuk ke kampungmu selama yang ada kamu. Kalau kamu adalah kamu, maka aku tidak ada. Tapi kalau kamu bukan kamu, berarti yang melihat sekarang aku, yang mendengar aku, yang berkata aku, yang wujud aku, maka akulah yang ada itu. Kamu ada, aku tidak ada. Kamu tidak ada, yang ada aku. Ini harus tertanam, harus idrok, dijajemkan dengan tajam dalam diri kita. Nah, dampaknya nanti pada saat Bapak hidup di dunia, butuh ekonomi, masalah ini, inilah yang muncul si Bapak saya. Izinkan si eta, izinkan si itu, benci pada si ini, dengki pada si itu, dengki pada si ini. Ibadah juga al-ujbu, ujub, bahil, pelit. Karena tidak kenal kepada diri, akhirnya tidak kenal kepada Allah. Inilah yang dikatakan syahid. Maka disebut mati syahid, mati yang menyaksikan Allah pada saat hidup. Itu makna mati syahid yang sesungguhnya. Maka Allah berkata, ma fa'alu, kamu tidak akan melakukannya Musa, illa qalilun, kecuali sebagian kecil, minhum, di antara kalian. Tadi sini. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi, dan di antara mereka, dan sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka itu, yaitu nasihat yang baik dari Allah, lakana khairal lahum wa asyadda tasbitatu Allah. Tentulah hal itu akan baik bagi mereka, wa asyadda, dan mereka menyaksikan Allah, tasbit, isbat, nyata. Makanya kenapa nama hari itu dimulai dari Ahad, naik karena Isnin, Selasa, Rebo, Rubah, Khamis. Jamukan. Kamu adalah tanah, jamukan kepada air. Air jamukan kepada angin. Angin jamukan kepada
Api jamukan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad jamukan kepada Nurullah. Akhirnya jamukan dengan Allah. Maka Jumat itu adalah menyatukan diri kita. Sehingga setiap saat sepertiga malam, walaupun sholat lohor sepertiga malam, walaupun duduk di pasar Arafah, walaupun sholat di Mushola Butun, sholat di Masjidil Haram, karena bersama Allah. Gak usah nunggu Lailatul Qadar, setiap hari Lailatul. Dalam beribadah tidak perlu cari pahala, karena ajron abdima. Adakah yang lebih mulia daripada Allah sendiri pahala itu? Mana yang lebih mulia? Pahala Allahnya. Mana yang lebih indah? Surga Allahnya. Mana yang lebih menakutkan? Neraka Allahnya. Allah. Inilah pokoknya kan. Maka jamukan hari Jumat supaya sabar satu, supaya balik lagi kamu ke asal dari Ahad kembali ke dari bisyarah hari saja. Ini kan tadi karena kamu adalah kamu masalahnya. Sehingga di muka keke ngaji kostum aja keke sombong keke pedegul. Inilah abang menyaksikan. Kalau abang bisa ditipu dari nur, tapi Pakuala saja menggambarkan siapa kalian. Ya. Inilah yang harus dipahami. Kenapa abang ngomong sekarang kayak begini? Mungkin abang juga kalau tidak mampu diizinkan oleh Allah untuk melihat, abang juga nggak berani ngomong begini. Kapan lagi abang nggak ngomong kalau karena udah kelihatan masalah. Nah, cobalah belajar. Sederhana ilmu arifah itu. Ilmu paling mudah, ilmu paling senang. Belajar tentang Allah itu paling mudah. Yang susah itu belajar tentang diri. Karena jelma akhirnya tidak tahu kepada diri. Akhirnya lupa diri. Apalagi sekarang akhir zaman. Aduh. Semoga abang minta kalau ambil talak lamun bukan karena jarak, bukan karena kemana, abang malas keluar pagar. Coba, sok kalau mana bayangkan nanya rupa-rupa makhluk di jalan. Betah kira-kira. Kadang-kadang pakai sorban hijau di gudang-gudang. Tapi bagaimana pakai? Ini yang harus pahami. Makanya tadi, yuhadimullah, mereka ini nipu Allah dan orang mukmin. Orang mukmin itu tidak akan tertipu. Allah tidak akan tertipu. Orang mukmin tidak akan tertipu karena orang mukmin mampu melihat dari izin Allah. Amin semuanya. Dan Allah sudah katakan wa ma fa'alu illa qalilun, dan tidak sedikit yang akan melakukan yang mau. Akhirnya Nabi Musa pun melakukan perintah Allah. Lepaskan dua teropahmu Musa. Kapan-kapan kita bahas tentang dua teropah Nabi Musa. Keluar dari bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu, lepaskan dua teropahmu. Baru Nabi Musa pingsan. Dia berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sekarang aku iman ya Allah. Aku melihat. Buktinya apa? Ternyata gunung Turisina itu hancur. Yang ada siapa berarti? Kalau Turisina yang hancur, yang ada siapa? Kenapa kamu lihat bukit Turisina? Karena yang ada itu isyarat. Kalau yang ada adalah kamu, aku tidak ada. Kalau yang kamu lihat bukit Turisina, aku tidak ada. Tapi bahkan Musa melihat bukit Turisina hancur, baru dia ngerti. Oh, ternyata bukit itu tidak ada. Yang adanya Allah. Mana Allah lebih wujud bukit Turisina? Apa yang menciptakan bukit Turisina? Yang menciptakan bukit Turisina lebih wujud daripada bukit Turisina. Kalau lihat bukit Turisina, maka yang nampak hanya seonggok. Kalau yang lihat kok tubuh kasar ini, tidak ada Allah pada diri. Paham ya? Nah, bagaimana caranya?
Maka dikatakan oleh baginda Nabi, lepaskan diri dari diri, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa. Rasa dirimu bahwa yang ada, yang hidup, yang melihat, yang mendengar. Makanya itulah tadi kenapa manusia itu dibagi. Tubuh dohirnya ayan korajia, ada fuhnya ayan sabir, ada bagian Adam, ada bagian Muhammad, ada bagian yang lahayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la wujudun. Sebenarnya yang jasad ini tidak ada. Maka nanti kalau Bapak ingin melihat Allah, dohirkan yang batin, yang batin keluarkan kos celana Superman. Superman pakai celana di luar. Nah, jadi Superman itu mengajarkan kepada kita celana jerok pasang di luar. Nu di luar asupkan ke jerok. Itulah cara. Bukankah kita sering mengatakan tahu 7 sifat ma'ani? Makanya orang sekarang 7 sifat ma'ani awak aja nggak ngerti, 7 sifat ma'nawi pada tubuhnya nggak ngerti, 7 sifat 5 sifat sabiah pada tubuhnya nggak ngerti, sampai wujud Allah pada dirinya. Karena 20 sifat Allah meliputi tubuh kita. Tinggal Bapak yang tadinya Bapak panah sekarang menjadi bako, yang tadinya Bapak mati sekarang jadi hidup, yang tadinya Bapak bisu sekarang dicap, yang tadinya Bapak tuli sekarang makanya ada ma'ani, ada ma'nawi. Paham itu. Sehingga Allah bersabda, dikatakan innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Kalau seandainya ada hambaku yang dia mencintaiku, artinya mencintai Allah apa? Mengembalikan milik Allah kepada Allah. Bapak sekarang ini menjadi perampok, menjadi perampok, ngaku wujud, yang boleh wujud hanya merasa melihat, yang boleh melihat hanya merasa mendengar, yang boleh mendengar hanya merasa berilmu, yang boleh berilmu hanya. Ini perampok sudah. Sehingga yang wujud adalah dirinya sendiri. Maka tidak adalah Allah itu. Sekarang ilmunya kebanyakan ilmu syaitan, ilmu nafsu yang tumbuh. Maka yang ada ilmu dibuat politik, ilmu dibuat pilpres, para kiai dikumpulkan di kantongan kutah itu. Habib di kantongan, terus Habib Lutfi di kantongan Prabowo, nak kresek. Coba, udah menghinakan dirinya. Nah itulah, abang makin nggak yakin ayat Habib. Ternyata sekelas Lutfi aja masih begitu. Dia kenal pada dirinya. Nah, mau dalam acara pembukaan, apa kayak begitu? Kalau begitu, biarkan urusan politik kepada orang yang masing-masing ada ahli. Biarkan calon setan ngumpul je setan, domba ngumpul je domba. Ya, tadi semua. Kita sebagai wasit kepada manusia, terus tugas kita adalah berdakwah. Itulah ya. Makanya pada saat Allah sudah tidak bersamamu, pada saat ruhmu sudah keluar dari tubuhmu, mata tinggal bolodong, jeli tinggal jejeber, mulut tinggal bibir, burung tinggal mulahek, liang cocobet tinggal tiis, demalahan. Coba, ente tinggal hati lo gitu. Kurang ngena, jangan Allah, bodoh. Paham ya. Mari kita sebutkan ya, ya. Maka itulah kenapa kata Syafi'i dikatakan la hijabaka illa biwujudika. Kamu yang wujud, Allah tidak wujud. Kamu yang melihat, Allah tidak akan izinkan matamu untuk melihat. Nah,
Maka sekarang kau bisa mampu melihat yang di luar alam ini. Kenapa? Dengan penglihatan Allah. Kau mampu mendengar dengan telinga batinmu setelah kau tulikan diri. Keluarkan ayat rajia, isbatkan kepada ayat sabita. Lepaskan ayat sabita, leburkan kepada Nur Muhammad, leburkan Nur Muhammad, leburkan kepada Nur, leburkan Nurullah, leburkan kepada Allah, leburkan kepada Allah, hilangkan kembali kepada kos. Karena kamu berasal dari kosong, dari Allah dipahami. Ya. Jadi kata Allah, kau rampok kenyataan aku oleh kenyataan dirimu dari sini. Coba, baik mesti rampok Allah karena jajah, pantas diri jabah. Ya. Maka itulah rahasiakan diriku pada insan dan manusia dan makhluk lain. Ingat, alam ini semuanya termasuk diri kita. Ini tajallinya Allah. Kalau Bapak sekarang ini sudah jadi baju, tapi Bapak tidak ngerti sesungguhnya baju itu berasal dari kain. Kain itu dari benang itu dari kapas. Awalnya Allah. Kalau ibaratkan baju, awalnya itu adalah kapas. Allah tajalli summa radadnahu asfala safilin. Tina kapas jadi tina benang jadi tina kain jadi Nah, ini baju. Begitu baju warna hijau, long rash, jas, jaket, yang ada dianya beragagah bergege. Dia bagi gua pakai hijau, kata sama. Kata dia nih warna coklat, nih gua nih. Dia lupa pada purwasi dirinya bahwa dia yang sebenarnya dia itu kapas. Aduh, benar tadi semua. Lihat beras. Beras itu pada saat dia sudah menjadi nasi, apakah disebut beras? Pada saat tadi kapas sudah jadi baju, apakah disebut kapas? Tidak, karena bukan, tapi tidak lain dari. Pada saat Allah sudah tajalli jadi makhluk. Paham gak sih? Nah, dikatakanlah ini orang, dikatakan ini domba, dikatakan ini anjing, dikatakan ini kucing. Semuanya hanya sarung golok yang mana golok berada bersamanya untuk menguji kita. Tapi tadi karena manusia lupa purwadaksinya, seperti kapas lupa purwadaksinya, beragah bergege, jas, baju, sarung, bahkan sombong-sombongan. Ini ganti baju, ini ganti baju, beli lagi baju terus. Padahal dia tidak lupa sesungguhnya baju sebanyak ini semuanya hanya satu kapas. Itulah Allah tajalli. Maka kata apa? Segala apa yang ada di muka bumi ini adalah tajalli min tajalliatillah. Tajalli dari tajallinya Allah. Jadi sekarang Allahnya mana? Sampai Bapak harus nanti berkata. Maka Abah sarankan yang belum paham ikut sekali ngaji malam Rabu atau kalau nggak mau ini, karena Abah harus ikrarkan kalian di hadapan Abah. Saya ini adalah harus begitu. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Banjani, jangan kamu mati sebelum kau katakan kalimat itu. Sebelum lisanmu keluh, sebelum mulutmu ditutup, katakanlah siapa dirimu itu. Setelah itu diamlah.
Kalau kau sekarang jadi baju, sadari dirimu adalah kapas. Jangan pernah mengaku kapas. Cukup. Tapi yang penting sadar bahwa kamu itu kapas. Kalau sekarang beras sudah jadi apa? Nasi. Tidak usah nasi itu dikatain. Tidak usah beras dikatakan nasi itu dikatakan lontong. Nggak usah dikatakan Terus apa lagi itu yang bulan Ramadan bikin apa? Ketupat nggak usah dikatakan beras. Tapi kamu tahu. Makanya istilah ketupat, istilah lontong, istilah nasi, istilah remah, istilah intip. Itulah istilah pada manusia. Ini si lontong, ini si ketupat, ini si nasi, itu si remah. Si remeh. Makanya walaupun kamu jadi remah, selama kamu tahu dirimu beras, bangga nggak? Bangga nggak? Bangga. Karena tetap beras. Inilah karena kamu menganggap aku lontong, aku ketupat, aku remah, aku intip. Si intip sama si remah, cicing gitu kan? Kenapa? Malu sama si lontong. Itulah kan manusia nggak kenal diri. Akhirnya nggak bangga hidupnya, nggak bangga dari makhluk Allah, nggak bangga dari wujud Muhammad dirinya itu. Itu apa yang nggak kenal. Makanya Allah katakan, Allah rahasiakan wujud dirinya. Kau dinamain manusia ya, kau dinamain insan ya, kau dinamain Muhammad ya. Sebenarnya insan itu aku, Muhammad itu aku, dan semuanya juga aku. Maka kau rahasiakan dirimu ya. Udah, kamu nggak usah. Hei lontong, nggak usah aku beras. Udah, rahasiakan aja kata beras. Rahasiakan aku. Tapi kau sadar, kau adalah aku. Katakan, aku beras dalam hatimu. Nasi itu tidak ada. Nah, perkataan itu yang harus dikatakan oleh kalian. Aku kapas. Baju itu tidak ada. Itu harus diucapkan oleh kita. Tasbih. Iqrar bilisan, tasdiqun bil qalbi. Dan insya Allah kalau yang sudah begitu, maka dia akan kembali sempurna ruh dan jasad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya siksaan, adanya marja, adanya ini dan lain semua karena Bapak menyisakan milik Allah yang belum kembali. Masih ada pengakuan diri ya. Jadi ini sebentar lagi ya kena nanggung ini jam berapa? Jam 10 ya. Wah, kayaknya ditanggung ya. Karena menyangkut bab tauhid itu harus Bapak pahami. Karena nanti dampaknya pada keyakinan. Lemah, mencet. Jadi pecundang. Tidak ada kebanggaan sebagai hamba Allah. Tidak ada kebanggaan. Maka, ya. Makanya tadi pandangan kita secara syariat melihat setiap makhluk itu disebut apa? Melihat tubuh ini disebut hamba apa? Hamba. Penyelidikan itu dipandang secara syariat diri kita ini adalah hamba kalau kamu ada, kalau kamu tidak ada. Dipandang secara tarekat, setiap manusia ini adalah cermin Allah. Karena Allah menciptakan makhluk itu untuk melihat dirinya di luar dirinya. Sekali-kali terus dicium baju itu pokok kena kapas. Sekali-kali udah dibuat nasi liwet, dibuat lontong, dibuat ketupat, itu lontong sama ketupat lupa kepada beras. Maka secara tarekat, pada saat ibu ingin melihat wajah ibu yang cantik, yang ibu cari apa?
cermin. Maka manusia ini adalah cermin Allah. Maka lihat, kata baginda dalam Allah diskusi, aku diciptakan sama seperti Adam, min kasurati, seperti bentuknya Adam. Ya, jangan dibalik, bukan manusia, bukan Allah mirip manusia. Justru manusia itu perlambang dari perwujudan wujud manusia. Maka ada yang dulu nanti nggak salah. Dulu disebut mujassimah. Maka kalau orang mengaku dirinya Tuhan, mujassimah. Tapi mujassimah, makanya orang yang sudah ngerti nanti wahdatul wujud itu benar. Karena yang satu-satunya boleh wujud hanya Allah. Itu maksud wahdatul wujud. Ittihad benar, hulul benar, qadariyah benar, jabariyah benar, mujassimah benar. Kalau sudah sampai ilmu, karena ilmu itu ada di alam ini, adalah proses pembelajaran dari Allah kepada manusia. Pahami ya oleh bapak-bapak semua. Makanya itulah dikatakan pada saat ibu bapak ingin melihat jerawat, maka bapak cari cermin. Karena tanpa cermin bisa kan melihat wajah sendiri? Tidak bisa. Nah, siapa yang cermin itu? Bapak bukan? Bapak bukan? Ya bapak lah. Masa kalau ada bercermin, bapak yang cantik jelek, yang di depan ganteng kan aneh. Saya lari. Coba saya bercermin, tapi saya bercermin si marbot, lari saya. Paling saya bercermin, yang berdiri di cermin si warta, kabur saya. Tapi kalau saya bercermin, tapi ternyata Mbak Imbong dina kaca, kaset berarti siapa yang bercermin? Allah. Siapa yang di dalam cermin? Muhammad. Maka seluruh alam ini secara torikot kata apa? Memandang seluruh makhluk di alam ini adalah wujudnya dari Nurullah menjadi Muhammad semua yang ada ini semua. Maka nanti kalau bapak tidak kenal Allah, bagaimana bapak bersyahadat dalam sholat? Asyhadu an la ilaha illallah. Kamana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamana. Ngomong, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi tidak. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tidak. Ngaco. Itu yang harus dipahami. Jadi torikot itu adalah untuk melihat cermin Allah. Yang ada di cermin itu kita. Maka dikatakan yang berdiri di depan zat, yang di cermin sifat. Al-insanu syirik wa syirik sifat wa sifat dilagoi. Ternyata yang dicermin itu aku, tapi bukan aku namakan dia Muhammad. Jadi bapak kalau bercermin, yang dicermin itu adalah Muhammad. Tapi dalam pandangan Allah, bapaklah Muhammad itu semuanya. Yang ada di alam ini semua, yang wujud, yang dohir, itulah Muhammad. Maka kenapa dari Nabi Adam sampai Nabi Isa bisa bersahadat, kalau Nabi Muhammad belumlah. Dan walaupun setelah Nabi Muhammad wafat, kita juga bisa bersahadat karena Muhammad itu dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah ada bahkan sebelum ada Nabi Adam. Pandangan secara hakikat, apa yang kita lihat ini wujudullah. Kayak tadi pada saat bapak bercermin, yang dicermin itu adalah wujudullah yang bernama Muhammad. Maka tadi Allah nama, entah itu ucapan itu silakan. Allah nama, Muhammad wujudku, rupaku pardi, rahasiaku in. Makanya Nabi dalam zikir kata Allah, bapak belum bisa sholat dan zikir sebelum berkata apa? La ana Allah,
La ilaha illa ana. Bukan la ilaha illa illallah, bukan la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Tapi dia katakan ana Allah, la ilaha illa ana. Si anak itulah yang dia berkata, Pak Buduni, sembahlah diriku sendiri. Aqimi sholat, dirikanlah sholat untuk ingat kepada diriku, untuk melihat diriku. Makanya kalau belum si anak belum bisa sholat, bahkan Nabi Muhammad pun ditegur oleh Nabi Allah, Muhammad, berhenti kamu merasakan. Kata Nabi Muhammad, kan aku yang sholat. Sama aja. Pada saat perang Badar, siapa Muhammad yang bermain pasir? Kata Nabi Muhammad, yang bermain pasir kan aku. Kata Allah, la Muhammad. Wa ma romaita id romaita, walakin Allah. Akulah yang melempar pasir. Berarti akulah yang sholat, akulah yang pikir, akulah yang ke kantor, akulah yang bisa. Itulah yang disebutkan hamba Bapak dipakai tadi kan. Dia ingin sembunyi di sebalik insan, di sebalik manusia. Bahkan dia sembunyi di balik nasi. Pakai pada saat makan kenyang kan? Yang mengenyangkan nasi Allah. Sembunyi di seluruh makhluknya. Allah berkata, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Allah al-muhit yang meliputi seluruhnya. Nah, tapi pada saat sampai kepada makom ma'rifah, nah ini yang harus kita pahami. Maka orang ma'rifat itu tidak akan pernah mengatakan dia ma'rifat. Orang yang masa yakin itu belum yakin. Karena ada dua, yang dia yakin sama yang diyakin. Nih, berbeda dua kan? Nah, itu. Orang ma'rifat itu belum selesai. Karena ada yang kenal, ada yang dikenal. Orang dikir juga jadi dua. Orang ada yang diingat, ada yang mengingat. Orang yang sholat juga jadi dua. Ada yang sholat menyembah, ada yang bisa. Sampai di makom ma'rifat. Maka Allah sampai sujud syukur dan bahagia. Kok kenapa saya banyak menemukan di alam dunia ini orang yang percaya adanya Tuhan? Saya pasien sudah percaya adanya Tuhan. Gak percaya. Dulu saya seudon sama dia. Wah, ateis Jerman. Ternyata yang ateis itu Allah. Setelah dia Tuhan, apakah dia perlu menyembah Tuhan? Setelah dia jadi Tuhan, apa perlu dia berketuhanan? Pada saat dia Tuhan, perlu kan menunjukkan keyakinan pada Tuhan? Itulah paham. Percayalah di dunia ini tidak ada yang ateis, kecuali orang tinggal asyik hidup jangan gitu. Allah asyik dengan dirinya sendiri. Pada saat sholat asyik dengan dirinya. Kecocokan. Pada saat pikir asyik dengan dirinya. Pada saat duduk ngobrol asyik dengan dirinya. Maka Allah yang Allah jaga. Ada. Maka bisa gedek lah. Keyakinan itu harus jajam dalam diri kita. Jadi secara ma'rifat nggak ada lagi istilah kenal mengenal, istilah yakin dan yakin, iman dan tidak iman. Karena ada saya iman, itu berarti belum iman, belum sampai pada derajat Itulah Umar bin Khattab berkata, jangan kau pernah mengaku dirimu beriman, katakan insya Allah. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang beriman. Ternyata sekarang Abah paham. Pada saat orang itu sampai makom ma'rifat, sudah tidak ada lagi kata iman, sudah tidak ada lagi kata ma'rifat, tidak ada lagi Tuhan asik dengan dirinya sendiri. Yakini dalam hati, akulah yang sebenarnya dia itu. Tapi jangan kau mengaku. Kata, apakah Bapak harus mengaku? Ini pandi saya pandi perlu tak? Entah.
Pada saat dia beras sudah menjadi nasi, perlu kan nasi itu? Saya beras, perlu kan? Saya, ya kata Allah, kata beras aku sembunyi dalam wujud lontong. Biarkan orang sebut nama lontong, sebenarnya aku. Kata beras, biarkan aku sembunyi dalam wujud ketupat. Maka aku pun bersembunyi dalam wujud insan, manusia, bahkan dalam babi, dalam muning. Kan yang jadi muning, yang menciptakan muning itu yang jadi itu marifat sudah sampai di situ. Maka disitulah Bapak nanti akan diseliputi rasa nikmat yang luar biasa, rasa asyik yang luar biasa, ngeplay luar biasa, ngeplay. Walaupun kita ada mobil baru, nonton kayak negara yang pakai, mesti peduli. Mini Cooper nonton kita teknis, duit asup terus nonton. Paling ada bunga, dan karena sifat Allah itu tadi ahsin kama ahsanallahu ilaika. Pada saat kita berbuat baik pada orang, barulah bahagia. Ternyata bahagia itu sama dengan Allah. Allah itu senang mempersembahkan sifat rahmannya dari semua buat dirinya. Makanya dia di alam ini, sumur anu minum cai sorangan, tidak ada pohon mangga. Gero, ya. Usaha saya mangga, wapi jangan kafe. Pohon mangga hanya berbuah ikhlas diberikan kepada Bapak. Itulah Allah. Ya lain Pak, karena jadi Allah masih Allah palsu tadi dia. Sebenarnya jangan apa? Mau masuk kita ngaku Allah, tapi kita sadar siap ngaco. Allah kurang ajar. Merasa hidup, merasa berkuasa, merasa bicara, merasa gagah, merasa punya jabatan. Justru Allah yang parah itu. Coba kamu leburkan pada Allah yang Allah supaya ganti sama dia. Idza ahbabtuhu qataltuhu. Kata Allah, aku mencintai hamba. Pada saat dia mencintai itu, aku bunuh dia. Wa qataltuhu wa dia wa ana dia tuh. Akulah penggantinya. Pernah nggak dengar hadis itu? Pada saat hambaku sudah, akulah yang di tangannya, mulutnya adalah kalamku, telinganya pendengaranku, matanya pendengaranku. Karena ini Allah kenal ini. Kerja, kenalnya, kerasyik. Maka Allah akan asyik, tenang. Kenapa? Karena rezeki di tangan dia sekarang. Hayang di surga, mu'ahai. Hayang laut, mu'ahai. Sampai makhluk bakal tuntut ke orang. Itulah katakan dalam diskusi kata Allah. Siapa yang sudah takut pada diriku, seluruh makhluk akan jadikan sujud pada dia. Apa udah 20 tahun di Perancis datang dia sujud di situ. Di Jepang ada Sambo datang sujud di dia. Si Marco dari Australia sujud di dia. Si Mak di Thailand sekarang sujud di dia. Tidak perlu diundang, tidak perlu dinanau. Iya nggak duit letik bari budak giling ngaji bongkar. Gitu. Yang merusak itu Allah. Karena itu salah orang Hindu. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan perusak. Walau banyak orang Islam nih, Tuhan perusak. Sawah dirusak, sungai dirusak, pohon ditebang, leweng didorong. Coba jadikan dirimu itu daripada ngaku Tuhan, tapi mencerel. Inilah yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Itulah ya. Nah, sekarang nanti apa malam Jumat kita perdalam lagi. Ada yang sekarang ngaji yang menyampaikan itu, tapi yang ada dirinya itu kan balik lagi ke sini. Karena tugas kita itu adalah bukan kita memerankan peran Allah di muka bumi aja, tapi mengembalikan amanah Allah kepada Allah. Kalau selama ada di dunia, baru kita perankan. Dan
Ya, karena ada satu penceramah yang saya mengatakan balik lagi ke sini, merankeun deui, ya itu mah balik. Makanya kata Abah tadi, dengarkan yang satunya, jangan yang satunya. Ya, walaupun dua-duanya bagus. Ya. Nah, karena akhirnya jadi mutajilah malah jadinya. Akhirnya yang eksis dirinya, bukan Allah, dirinya yang eksis. Ya. Padahal ada cara yang dari Allah yang lebih selamat dan yang lebih baik, gitu kata di situ. Itu ya mungkin contoh kalau Bapak nggak percaya bahwa sebetulnya sahaya katakanlah Usman, saya Usman. Pada saat 80 tahun Usman tinggal siapa? Usman mau tinggal Allah. Ana Allah la ilaha illa ana la maujuda illa ana Usman mau yang ada Usman Allah. So siapa? Katanya anta Usman, anta la ilaha illa anta la maujuda illa la anta illa Usman, anta Usman. 80 tahun Usman maut, yang ada anta Allah. Dia Usman, dia la maujuda illa huwa, la maujuda illa. Sebetulnya saya juga heran kalau kitab-kitab tauhid begitu jelas ya tadi nggak dibukakan hati oleh Allah, karena yang ada Dia. Pada saat kita ingin mengajari orang, memperminterkan orang, disitulah kebodohan mulai tumbuh pada kita. Di awal dia merasa bisa, disitulah kebodohan akan muncul. Ilmu Allah ini kebalik-balik. Hayang mendidik jelema, hayang ngajar jelema, akhirnya pada dirinya sendiri gagal. Pahami ya, beda antara ilmu fikih, ilmu syariat itu dengan ilmu ma'rifat. Tadi sudah dikatakan. Dan itulah makanya jangan lagi Bapak mengatakan makanya dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke kita. Dalilnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya kita dari Allah, wajib kembali kepada Allah. Itu saja. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang Abah sampaikan. Tapi ini yang harus penting, karena mengaji kayak begini sesaat lebih baik daripada Bapak sholat 1000 tahun. Karena Bapak sedang membicarakan pemilik sholat. Mana lebih mulia, sholat pemilik sholat? Ini sedang membicarakan pemilik surga, membicarakan yang punya Lailatul Qadar, membicarakan tentang yang ada, bukan yang tidak ada. Maka kata Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Turun dari Ustadz Kiai yang saya mengatakan, Pak, amalkan ini ya, nanti 13.000, nanti Bapak akan terbang. Pak, amalkan ini ya, nanti akan ini. Hei Bu, amalkan ini ya, sholawat ini, nanti Ibu dagangnya laku. Pak, amalkan ini ya, nanti si cewek itu bakal ngejar-ngejar Bapak. Ini sudah diraih nih. Dan itu yang kayak gitu Ustadz Dedemit. Kalau udah mengajarkan satu amalia, tujuannya bukan Allah, Ustadz Dedemit, Habib Dedemit, Kiai Dedemit. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Lebih bahaya dari 1000 dajjal. Kalau udah ngomongin pahala, ngomongin surga, siun dia hayang bidadari. Terus, namun hayang bidadari, hayang Allah mah. Hayang habis bidadari cuma. Pengen jadi kerbebek sih. Coba aku apa aji ke bab surga, baru siap muntah kayak bidadari itu. Karena tadi ngajinya ngaji kulit semuanya, sehingga Allah ngebukakan pemahaman pada dirinya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari sini. Jangan berhenti. Karena itulah kenapa baginda Nabi membutuhkan 14 tahun untuk belajar ilmu ma'rifat. Ya. Sementara syariatnya Nabi itu hanya mencontohkan, cukup diturunkan sekali saja oleh Allah, dia amalkan beres. Nanti pada saat Bapak sudah mengenal diri, mengenal Allah,
Bagaimana sholat orang mengenal dia mengenal Allah? Bagaimana dikir orang mengenal dia mengenal asyik. Ada lagi kaitannya saya mikir, wah nanti ini proyek gol nih. Nggak ada. Orang kata, ngapain lagi orang? Kamu ya dia itu, kamu yang nentuin. Nah inilah, hati-hati. Bapak itu dalam perkara buruk biasanya cerdas. Kayaknya bakal gagal. Karena bapak itu dia Allah akan minta gagal. Makanya kenapa? Pada saat punya masalah jangan mengeluh. Karena mengeluh itu mengekalkan masalah. Karena Allah akan mengeluh tadi. Makanya kita husnul. Karena Bapak itu bukan siapa diri kalian ini. Kalianlah penentu semuanya. Maka jangan ada jarak kita dengan Allah. Jangan ada istilah menyembah. Karena ada menyembah, ada yang menyembah, ada yang disembah, ada jarak, nggak bakal ketemu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la maujudah illallah. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Rahmati ku diri sorangan. Maka cek abang dalam kalau punya keinginan nggak usah pakai bacot. Ngajak Nabi, jangan pakai lisan kamu kalau berdoa, pinjam lisan temenmu. Karena bibirmu itu suka berdoa. Tapi kalau kamu sangka dengan hati, jadi doa yang terbaik itu disangka. Kayaknya ini lancar nih usaha. Nah, kemarin ada Iwan nanya apa? Bang, kok tahu sih? Lagi beraroma di sana nggak hujan, kan apa bilang? Tadi sore hujan. Apa? Saya cuma ngomong hujan. Saya akan membangun hambaku. Jangan hujan sampai besok sore. Ngalah hujan. Lain gua aja hasil. Disangka. Jangan hujan ya. Lagi membangun rumah hamba Allah. Hamba Allah. Tanda sholat. Bisa jadi yang sholat malah jelek. Dia hatinya lebih bersih. Ini mah hati-hati. Banyak orang ketipu sekarang. Tidaknya sih sampai ngomong di dia. Tapi hatinya bus. Terkadang orang sholat enggak. Itu Imam Ghazali sudah membahas. Hati-hati. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Jagalah hati. Lentera hidup ini sombong dan positif. Maka Abah pernah ajarkan, tulislah apa yang kau inginkan. Jangan kau minta dengan mulut. Sangka. Kalau Bapak percaya, Abah itu menulis buku Tetes Embun Pagi. Kenapa ada buku Tetes Embun Pagi tulisan Abah? Kasih pinjam isi kata itu nanti buku Tetes Embun Pagi. Saya Arman siapa? Is biar baca. Ya. Itu dulu saya kalau ada ini saya sangka begini. Kenapa saya tulis? Ternyata semua yang disangka itu jadi. Tapi yang disangka buruk semua terjadi. Punya perusahaan, aduh ini karyawannya kayak badut, bahaya. Bener jadi badut beneran. Ini kayaknya sih. Dicolong nih, kayak gagal nih. Itulah yang akan terjadi. Kenapa? Siapa dirimu itu? Kata Allah, Anna indadani abdi, aku prasangka kamu dia itu. Kamu sangka, kata dia, amin. Ayo bangun positifkan kita semua. Jadilah hamba Allah yang benar-benar kita penuh keyakinan pada Allah. Bukan untuk menjajah Allah. Jadilah hamba Allah. Biarkan yang menggunakan diri kita. Biarkan menggunakan bola matamu. Dia ingin melihat, biarkan, izinkan bola matamu digunakannya. Dirinya ingin bicara, biarkan kalau mulutmu dipakainya bicara. Nanti ternyata dia itu bertangan, berkaki, bermulut, bertelinga, berhati. Akhirnya wujudnya Allah itu.
Inilah yang Abah nanti malam Rebo atau malam Sabtu nanti itikot bangunkan. Aku dah. Kalau itu tidak diungkapkan oleh kita sekarang, lisan kita kebelut-belut, kata Syekh Ahmad Banjari terlambat. Mohon maaf atas kurangan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim cek. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum lupa, tadi ada permohonan dari Kang Dadan, ada tetangganya yang sudah meninggal, biasa suka minta air dari kita dari sini, yang bernama Ibu Tarsinah binti Suhatma. Semoga almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita antarkan rohnya, semoga apapun amaliannya, bagaimanapun keadaannya, kami semua lahir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.